Sahabat Kompas, lagi-lagi pembangunan Ibu Kota Nusantara menjadi perbincangan. Setelah melewati perdebatan panjang terkait pemindahan Ibu Kota, berbagai persoalan lain turut menyertai proses pembangunannya. Secara tiba-tiba, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono bersama wakilnya Doni Rahayu mengundurkan diri di tengah proses pembangunan IKN, termasuk persiapan perayaan HUT ke-79 RI yang tersisa 2 bulan lagi. Lantas, bagaimana nasib masa depan Ibu Kota Nusantara? Akankah berbagai polemik ini memengaruhi keyakinan publik terhadap pembangunan Ibu Kota baru ini? Tonton video ini hingga akhir bersama saya Agustina Purwanti dalam Bongkar Data. Jajak pendapat Kompas 2022 menemukan lebih dari separuh responden setuju soal pemindahan ibu kota. Pemerataan pembangunan dan krisisnya daya dukung Jakarta menjadi alasannya. Separuh publik pun meyakini bahwa mega proyek ini akan berhasil dilaksanakan hingga tahun 2024. Namun, tanggapan publik berbeda saat ditanyakan soal IKN yang dipimpin oleh Kepala Otorita. Respons publik terbelah. Separuh menyatakan setuju, separuh lainnya dengan tegas menyatakan tidak. Sebenarnya, apa sih Kepala Otorita itu dan apa saja batasan tugasnya? Kepala Otorita merupakan kepala pemerintahan daerah khusus IKN setingkat menteri yang ditunjuk langsung oleh Presiden. Menurut Undang-Undang IKN, Kepala Otorita memiliki kewenangan menetapkan lokasi pengadaan tanah di Ibu Kota baru dan memberikan persetujuan pengalihan hak atas tanah di IKN. Kepala Otorita IKN juga menjadi pengelola keuangan dari persiapan, pembangunan, penyelenggaraan IKN, hingga rencana pendapatan Ibu Kota baru. Masa jabatannya 5 tahun sejak pelantikan. Artinya, Bambang dan Doni mestinya menjabat hingga 2027 mendatang. Kabarnya, pengunduran diri itu terkait dengan beratnya pendanaan IKN dan sulitnya menarik investor. Sebenarnya, seberapa besar sih anggaran pembangunan IKN? Pembangunan IKN direncanakan dalam 5 tahap. Tahap pertama mulai dilaksanakan pada tahun 2022 sampai dengan 2024. Tahap ini lebih difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar seperti Istana Kepresidenan, gedung MPR dan DPR, hingga perumahan di area IKN. Tahap kedua pada 2025 hingga 2029. Dilanjutkan pada tahap ketiga tahun 2030 sampai 2034. Berikutnya, pada tahun 2035 sampai 2039. Tahap terakhir, tahun 2040 sampai 2045. Pada 2045 dan selanjutnya, diharapkan IKN mampu menumbuhkan reputasi sebagai kota dunia untuk semua dengan 100% energi terbarukan dan mencapai net zero emission. Hingga 2045 mendatang, pembangunan IKN diperkirakan membutuhkan dana sebesar 466 triliun rupiah. Jumlah itu setara dengan anggaran belanja Kementerian Sosial untuk 5 hingga 6 tahun. Lalu, dari mana dana sebanyak itu dikumpulkan? Ternyata pemerintah membagi pembiayaan tersebut menjadi 3 sumber. Sebanyak 89,4 triliun rupiah atau sekitar 19,18% berasal dari APBN. Sementara 123,2 triliun rupiah atau 26,44% dari BUMN dan BUMD. Sisanya, sekitar 253,4 triliun rupiah atau 54,38% diharapkan datang dari kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU dan swasta. Dalam pelaksanaannya, setidaknya pada tahap pertama, pemerintah sudah menyelenggarakan 6 kali groundbreaking. Terbaru, pada 4-5 Juni kemarin. Sepanjang 6 tahapan tersebut, total nilai investasi pembangunan IKN mencapai sekitar 50 triliun rupiah dari berbagai pihak. Mayoritas berasal dari pihak swasta dan BUMN. Meski demikian, jika dicermati dari waktu ke waktu, nilai investasi yang masuk dari ke-6 groundbreaking tersebut terus menyusut.
Pada tahap pertama, dana investasi yang terkumpul sekitar 23,1 triliun rupiah. Dana berasal dari 10 perusahaan yang tergabung dalam konsorsium Nusantara. Pada tahap kedua, nilai investasinya turun menjadi 13,1 triliun rupiah. Berikutnya, pada tahap ketiga hingga keenam, nilainya merosot, tidak pernah lagi menyentuh angka 5 triliun rupiah. Bahkan, pada tahap keenam awal Juni kemarin, hanya mengumpulkan dana sebesar 1,75 triliun rupiah. Lantas, muncul pertanyaan, apakah sulit berinvestasi di IKN, sehingga dana yang mengucur kian menyusut? Demi menjaring lebih banyak investor, pemerintah menawarkan sejumlah kemudahan. Salah satunya diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 yang diterbitkan sejak 6 Maret 2023. Dalam peraturan tersebut, paket lengkap kemudahan berinvestasi tersedia, mulai dari kemudahan mendapatkan perizinan berusaha, jaminan kepastian jangka waktu HGU, HGB, atau hak pakai kepada pelaku usaha, pengurangan pajak penghasilan badan, hingga pembebasan biaya masuk barang impor untuk pembangunan IKN. Pemerintah juga memberikan kemudahan seperti pengurangan pajak penghasilan bagi badan usaha yang menanamkan modal minimal 10 miliar rupiah. Berlaku juga bagi yang memiliki nilai strategis untuk mempercepat pembangunan IKN dan pengembangan IKN. Besaran pengurangan pajak penghasilan ini diberikan 100% dari jumlah pajak penghasilan badan yang terutang. Para investor juga diberi kemudahan untuk mempekerjakan tenaga kerja asing. Tampak bahwa pemerintah membuka lebar pintu IKN bagi siapa saja yang memiliki dana untuk berusaha di ibu kota baru ini. Pemodal asing pun bisa leluasa menanamkan dananya di IKN. Sahabat Kompas, semua kemudahan ini dimaksudkan pemerintah demi memperkuat daya tarik IKN. Harapannya dapat memenuhi target investasi untuk mewujudkan IKN secepat mungkin. Namun, makin dekat jatuh tempo pembangunannya, para pemilik modal tampaknya masih berhitung untuk berpartisipasi, terutama investor asing. Ditambah lagi, mundurnya pimpinan otorita IKN secara tiba-tiba menambah pelik persoalan ini. Transisi kepemimpinan ke pemerintahan yang baru pun menjadi tantangan tersendiri untuk memastikan stabilitas politik di negeri ini. Akankah para calon investor makin mantap untuk berinvestasi? Atau justru kian berjarak dengan ibu kota baru ini? Apakah publik juga masih yakin pembangunan IKN ini dapat dilanjutkan? Simak ulasannya dalam Bongkar Data episode berikutnya. Salam.